Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu akan perkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Erni Hoai, alamat tempat tinggalnya Ibu Jalan Gambas. Asal Ibu Maibrat. Nah, kita akan masuk ke pembelajaran kita yang pertama, yaitu memahami struktur dan fungsi sel sebagai unit terkecil kehidupan. Mendeskripsikan komponen kimia, sel, struktur, dan fungsi atau sebagai unit terkecil. Nah, yang di sini yang pertama Ibu akan menjelaskan komponen kimia dinding sel, dan yang kedua Ibu akan menjelaskan komponen kimia sitoplasma, dan yang ketiga Ibu akan menyebutkan bagian-bagian sel, dan yang keempat Ibu akan jelaskan fungsi organ sel. Nah, Ibu jelaskan yang tadi pertama, komponen kimia dinding sel terdiri atas selulosa dan pektin. Dan yang kedua, Ibu akan menjelaskan komponen kimia sitoplasma adalah air, protein, asam amino, vitamin, nukleotida, asam lemak, gula, dan ion-ion. Nah, yang ketiga, Ibu akan menyebutkan bagian-bagian sel. Yang pertama atau yang satu, dinding sel. Yang kedua, plasmodesmata. Yang ketiga, mitokondria. Yang keempat, kloroplas. Yang kelima, nukleotubul. Yang keenam, ribosom. Yang ketujuh, vakuola. Dan yang kedelapan, lisosom. Yang kesembilan, Re kasar. Yang kesepuluh, nukleus. Nah, Ibu sudah menyebutkan bagian-bagian sel, dan sekarang Ibu akan menjelaskan satu persatu dari yang tadi Ibu sebutkan itu. Ibu akan jelaskan fungsi organ sel atau fungsi bagian-bagian sel yang tadi Ibu sebutkan yang pertama itu. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama. Dinding sel berfungsi melindungi dan memberi bentuk. Dan yang kedua, plasmodesmata berfungsi sebagai saluran penghubung antar sel. Dan yang ketiga, mitokondria berfungsi dalam respirasi sel. Dan Ibu akan jelaskan yang keempat, kloroplas berfungsi dalam respirasi sel. Dan yang kelima, mikrotubul berfungsi sebagai rangka sel. Dan yang keenam, ribosom. Ribosom itu berfungsi dalam sintesis protein. Dan vakuola berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan dan hasil metabolisme. Dan yang kedelapan, kompleks Golgi berfungsi untuk reaksi. Dan yang kesembilan, Re kasar berfungsi dalam transport zat dalam sel. Dan yang kesepuluh, nukleus berfungsi mengangkut aktivitas sel. Nah, Ibu sudah tadi jelaskannya dari tadi, Ibu sudah sebutkan bagian-bagiannya itu semua. Oke, di sini Ibu akan memberikan tugas hanya 2 nomor. Yang pertama, anak-anak tulis ya. Yang pertama, yaitu yang satu, amati preparat sel hewan, lalu gambarkan hasil pengamatan anak-anak. Dan yang kedua, buatlah model sel tambahan dan
Oh maaf, buatlah model sel tumbuhan dan sel hewan. Minggu depan Ibu akan periksa. Yang kerja tugasnya akan mendapatkan nilai. Ya anak-anak, pelajaran kita cukup di sini. Minggu depan kita akan bertemu lagi. Selamat siang anak-anak.